Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kali ini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga untuk materi perkuliahan yang kedua, dan tentu nanti akan diikuti oleh tugas-tugas baik individu maupun kelompok untuk tugas yang kedua. Nah, sebagaimana yang telah kita coba pada minggu yang lalu, perkuliahan kita sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, pada kali ini, yang kedua ini kita mengambil judul topik perkuliahan kita yaitu tentang identitas nasional. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah proses pembelajaran pada pertemuan ini, maka mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan tentang pengertian identitas nasional, yang kedua mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung lahirnya identitas nasional, yang ketiga menjelaskan bagaimana proses bangsa yang menegara, yang keempat memberikan alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional bangsa dan negara Indonesia, dan yang kelima memberikan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oke, silakan disimak perkuliahan kita kali ini dan nanti silakan dipilih mana yang mau diterangkan kembali menurut bahasanya sendiri, menurut pemahamannya sendiri setelah mempelajari materi ini. Silakan nanti dituangkan dengan bahasa dan pemahamannya sendiri. Dari 5 tujuan pembelajaran itu silakan dipilih salah satunya, dan itu nanti tentunya akan kita diskusikan di kelas bersama teman-temannya dalam diskusi kelompok. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian identitas nasional. Nah, apabila kita misalnya berjumpa dengan orang asing, maka kita akan melihat apa perbedaan orang itu dengan orang Indonesia. Nah, tentu orang asing dan kita ada perbedaan. Nah, jika perbedaan itu ternyata persamaan dari kelompoknya atau bangsanya, maka itulah yang dimaksud dengan identitas kelompok. Nah, identitas dapat dipahami ciri dari individu atau kelompok yang dapat membedakan dengan individu atau kelompok lain. Jadi identitas itu apa yang membedakan seseorang atau sekelompok orang dengan seorang atau kelompok lain. Nah, pada sebuah negara biasanya terdiri dari beberapa kelompok atau suku bangsa. Walaupun demikian, sebagai sebuah negara, mereka akan membuat kesepakatan baik secara politis maupun sosiologis untuk membentuk ciri atau tanda dari negara tersebut. Nah, secara politis artinya identitas tersebut tentu dirancang, disepakati, dan disahkan oleh lembaga negara sebagai identitas nasional. Ya. Nah, sedangkan secara sosiologis artinya identitas itu tumbuh dan berkembang secara alami tanpa ada intervensi dari penguasa atau pemerintah. Nah, secara istilah identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Nah, identitas dapat dimaknai sebagai ciri, tanda, jati diri. Sedangkan nasional dalam konteks ini adalah kebangsaan. Nah, menurut Triwamwoto dalam Wikipedia bahwa bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Nah, selanjutnya menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Nah, menurut
Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Nah, dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, pendapat senada tentang identitas nasional juga dikemukakan oleh Abidin bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Nah, identitas bangsa yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi suatu negara. Nah, identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam mengusir penjajah yang membutuhkan pengorbanan, bukan saja harta dan nyawa, namun juga kehilangan sanak saudara yang dicintai. Nah, perjuangan yang sama dalam mengusir penjajah inilah yang melebur perbedaan agama, suku, bahasa daerah, dan sebagainya. Perasaan senasib ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang memiliki banyak perbedaan. Nah, tetapi perbedaan itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa kita memiliki kesamaan sejarah dalam melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kemudian melahirkan identitas nasional. Namun demikian, globalisasi yang menyatukan dunia membawa dampak yang cukup serius, misalnya menurunnya semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan oleh gejala seperti kenakalan remaja, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Bahkan perilaku generasi muda yang lebih mengikuti budaya dari negara lain yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Pada bagian 2 ini, kita membahas tentang faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai faktor. Menurut Surbakti, faktor-faktor yang dipikirkan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Kailan bahwa identitas nasional terbentuk karena 2 faktor. 1. Faktor objektif seperti geografis, ekologis, demografis. Dan yang kedua adalah faktor subjektif seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut pula mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan culture bangsa Indonesia. Nah, faktor penting lainnya yang mendorong tumbuhnya kesadaran kebangsaan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat
dengan perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk membangun konsep Indonesia sebagai atribut terbentuknya masyarakat dan bangsa yang baru Indonesia modern. Nah, identitas nasional berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena identitas nasional berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi maupun politik, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pembangunan pada tiga aspek ini, guna tetap kuatnya rasa memiliki identitas bersama dalam suatu bangsa dan negara. Nah, tanpa adanya pembangunan yang adil dan merata bagi semua manusia pendukung negara dan bangsa, maka tidaklah mustahil rasa kebangsaan akan pudar dalam sanubari individu, warga, bangsa, dan negara. Nah, dalam konteks lahirnya identitas nasional Indonesia dibangun oleh berbagai kesamaan seperti perasaan senasib semerderitaan mengusir penjajah, kesamaan geografis, dan kesamaan agama pada mayoritas warga negara. Nah, sebagaimana pendapat Subakti di atas, maka faktor tokoh seperti Soekarno menjadikan ikatan bagi bangsa Indonesia saat itu bahwa mereka memiliki identitas yang sama. Begitu pula dengan Bhinneka Tunggal Ika telah terbukti kuat mempersatukan bangsa Indonesia hingga kini. Namun demikian, perasaan senasib, penanggungan, kesamaan agama, suku, dan sejarah, serta tokoh yang dianggap berwibawa saat perjuangan melawan penjajah dan masa awal kemerdekaan kiranya perlu direaktualisasikan saat ini dengan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Nah, sejak negeri ini diproklamasikan sebagai negara merdeka, telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, konsekuensinya Pancasila harus terus hidup dalam kehidupan masyarakat, lebih optimal sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila harus menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam masyarakat plural, menjadi ideologi bersama oleh semua kelompok masyarakat, bisa juga dimaknai sebagai identitas nasional yang bisa menjadi media dalam menjembatani perbedaan yang muncul. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilainya sudah ada sejak zaman dahulu. Adat istiadat, kebudayaan, religi, dan praktik kehidupan lainnya yang sudah ada dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari dikonkretkan ke dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, kausa materialis dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri melalui kebudayaan dan kepribadiannya. Nah, Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri, bukan merupakan jiplakan dari bangsa lain atau hanya merupakan pemikiran perseorangan. Nah, Pancasila berbeda dengan ideologi lainnya seperti liberalisme yang hanya mengedepankan kebebasan individu atau sosialisme yang mengedepankan kebebasan kelompok. Bangsa Indonesia memadukan dimensi manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. The Founding Father bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya dasar filsafat negara yang dapat diletakkan dalam konsep bangsa yang berkembang menuju fase nasionalis modern. Nah, kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk dari berbagai hal, suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya, memerlukan ideologi yang dapat menaungi dan melindungi semua komponen bangsanya. Pancasila hendaknya menjadi katalis dari berbagai perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Dalam konteks ini,
Pancasila sangat relevan dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang plural seperti Indonesia. Nah, segenap komponen bangsa Indonesia harus mampu memahami dan menerima keberagaman dalam kebersamaan. Nah, nilai-nilai esensial yang terkandung di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai ini secara historis sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, seperti Samudra Pasai Sriwijaya, Majapahit, Cirebon, Mataram, Demak, Banten, dan lain-lainnya. Nah, dalam implementasinya, praktik penyelenggaraan negara tidak sedikit terjadi penyimpangan dari nilai-nilai ada dalam tiap sila Pancasila, seperti penafsiran yang kabur pada nilai-nilai Pancasila oleh para penyelenggara negara, dijadikannya Pancasila sebagai kedok kekuasaan untuk melegalisasi tindakan penguasa, atau euforia demokrasi yang kebablasan yang tidak jarang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma lainnya bukan saja dilakukan oleh orang awam yang tidak berpendidikan, bahkan hal ini juga dilakukan oleh orang yang terdidik. Bahkan beberapa kasus banyak menimpa oknum guru, ustadz, dan sebagainya. Nah, bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terkena kasus asusila, seperti tertangkap tangan dengan pasangan bukan muhrim, korupsi, tertangkap sedang mengonsumsi narkoba, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu upaya sadar dan terencana dari segenap komponen bangsa Indonesia untuk mengamalkan ajaran Pancasila. Nah, sebagai keberadian dan identitas nasional, tanpa kemauan dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia, tidak mustahil Pancasila dan nilai-nilainya akan lenyap dan tinggal nama. Nah, Pancasilanya akan menjadi hafalan dan pajangan di kantor-kantor pemerintah tanpa memiliki makna sebagai dasar filosofi bangsa. Baik, kita langsung masuk ke unsur yang keempat, yaitu unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang pertama pola perilaku, yaitu gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, kebiasaan ramah tamah, hormat kepada orang tua, gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua, lambang-lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Kemudian yang ketiga, alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa bangunan, peralatan, teknologi, misalnya candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Selain itu terdapat bermacam-macam bentuk identitas nasional menurut Winarno. Yang pertama yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Kemudian yang ketujuh adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang ke-10 adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, keberagaman macam identitas nasional bangsa Indonesia harus disikapi dengan bijaksana, mengingat keragaman ini merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya. Tanpa kemampuan menghargai perbedaan, maka tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia satu saat hanya tinggal kenangan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1128 suku bangsa. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dapat memicu konflik horizontal. Adapun
konflik menurut Abidin adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan individu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda. 3. Perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. 4. Perubahan nilai-nilai yang cepat dan mendadak di dalam masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan penyebab konflik tersebut, kiranya perlu suatu usaha keras dari setiap individu bangsa Indonesia dalam menyikapi keberagaman berbagai aspek sehingga mampu hidup secara berdampingan tanpa kehilangan jati diri sebagai individu dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari kemajemukan. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, membiasakan bersahabat dan gotong royong, serta mengembangkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, membiasakan bersahabat dan gotong royong, serta mengembangkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang identitas nasional secara singkat, secara mudah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi yang singkat ini untuk bisa kembali menuangkan ya materi yang sudah disampaikan tadi melalui penghayatan dan pengamalan, ya maksudnya penghayatan dan pemahamannya, sehingga setelah proses pembelajaran ini, setelah melihat materi yang disampaikan tadi, maka silakan menuangkannya kembali, menjelaskannya kembali, mendeskripsikannya dengan bahasa pemahamannya sendiri. Yang pertama mengenai pengertian identitas nasional. Jika memilih nomor 1 dan boleh memilih nomor 2, yaitu mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung lahirnya identitas nasional. Atau memilih nomor 3, yaitu menjelaskan bagaimana proses bangsa yang menegara, bangsa yang menjadi negara. Kemudian keempat, atau memilih nomor 4, yaitu memberikan alasan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Atau boleh juga memilih nomor 5, yaitu memberikan contoh-contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Nah, tentu hasil-hasil dari apa yang diungkapkan nanti itu menjadi tugas individunya ya. Tugas yang kedua, apa yang dipahami silakan dibuat. Nah, kemudian juga ini akan menjadi bahan diskusi kita dalam tugas kelompok bersama, yaitu bagaimana kita belajar ya menghargai pendapat orang-orang yang ada di dalam kelompok kita tentang pemahamannya dari materi pembelajaran ini, dan kita belajar untuk membuat kesepakatan, membuat kesimpulan bersama, jawaban yang kita sepakati terhadap apa yang kita pahami. Jadi dari pemahaman yang berbeda-beda tadi akan saling melengkapi, akan saling menyempurnakan di dalam diskusi kelompoknya, dan itulah cara kita belajar apa yang diinginkan oleh Pancasila. Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, kemudian bermufakat, ya, mendapatkan satu jawaban yang kita sepakat, jadi kita terima bersama, terlebih dari kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita punya jawaban yang mantap, karena jawaban itu adalah hasil musyawarah dan mufakat kita individu-individu di dalam suatu kelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa serius dalam perkuliahan ini, kembali kepada diri kita masing-masing untuk memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas ya. Baik, sekian pertemuan kita, mudah-mudahan bisa dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan
datang berikut.